Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua dan Bapak pengampu dosen mata kuliah Bahasa Arab. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang bentuk fi'il madi dan fi'il mudhari. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Vivin Ayu Eka Julita, lalu ada Alvina Maharani, Meidi Naura Salsabila, Endang Pertiwi, dan Alker Iswira. Pemateri pertama akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian. Pengertian dari fi'il madi adalah setiap kata kerja yang menunjukkan atas suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang telah berlalu. Selanjutnya yaitu fi'il mudhari adalah setiap perbuatan yang menunjukkan atas suatu perbuatan yang sedang terjadi atau sesuatu perbuatan yang akan terjadi dan harus diawali oleh huruf hamzah, nun, ya, dan ta. Next. Ciri-ciri fi'il madi. Next. Ciri-ciri fi'il madi yang pertama yaitu menunjukkan waktu lampau, yang kedua adanya tanda ta fa'il, yang ketiga adanya tanda ta ta'nif yang bermakna perempuan, yang keempat berakhiran fathah, dairah maupun mukhadrah. Yang kelima dapat kemasukan kata idlama qad dal. Yang keenam bisa didahului oleh kata hal a. Yang ketujuh diakhiri kata bisa dimasuki dhamir rofa. Next. Jenis-jenis fi'il madi. Next. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah jenis-jenis dari fi'il madhi. Sebelumnya, fi'il madhi ini terbagi menjadi beberapa jenis yang terbagi atas status mabninya. Yang dimaksud dengan status mabni ini yang berarti secara mutlak. Artinya, tidak ada satupun fi'il madhi dalam bahasa Arab yang berstatus mu'rob. Jenis yang pertama yaitu jenis fi'il madhi mabni fathah yang ditemukan ketika fi'il madhi tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rofa. Contohnya adalah sukro, dia bersyukur. Sakro, mereka berdua bersyukur. Sakorotu, dia bersyukur. Sakorotlah, mereka berdua bersyukur. Jenis yang kedua ialah mabni dhammah. Mabni ini ditemukan ketika fi'il madhi disambung dengan wawu jamak. Dapat ditemukan dalam kata berikut. Sakarua, mereka lebih dari dua laki-laki yang bersyukur. Katabu, mereka laki-laki berdua menulis. Jenis yang ketiga adalah mabni sukun, dapat ditemukan ketika fi'il madhi bertemu dengan dhamir rofa. Dapat ditemukan dalam contoh berikut. Jalasna, mereka perempuan lebih dari dua sedang duduk. Next. Jenis fi'il yang keempat adalah fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul merupakan bentuk kata kerja pasif. Namun, penerapan dalam fi'il ini berbeda dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, subjek tidak boleh disebutkan. Hal ini dapat ditemukan dalam contoh berikut.
Nasoro Zaidun Bakro, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah Zaid menolong Bakro. Tapi dalam bahasa Arab, contoh tersebut berubah menjadi Nusiro Bakru atau Bakro ditolong. Hal ini dapat dilihat bahwa subjek Zaid tidak disebutkan dalam kalimatnya. Selain itu, rumus fi'il madhi majhul, yakni yang pertama, huruf pertama wajib dibaca dhamma. Jika diawali dengan ta mutawa'ah, maka huruf pertama dan kedua dibaca dhamma. Jika diawali dengan hamzah wasol, maka huruf pertama dan ketiga dibaca dhamma. Dan rumus yang kedua, huruf yang terjatuh sebelum akhir dibaca kasroh. Selanjutnya adalah wazan fi'il madhi. Wazan dalam bahasa Indonesia adalah rumus. Wazan yang pertama adalah wazan fi'il madhi sulasi mujarrad. Dapat ditemukan berupa fa'ala, fa'ila, fa'ula. Wazan yang kedua adalah wazan fi'il madhi ruba'i mujarrad yang ditemukan dalam fa'lala. Yang ketiga adalah wazan fi'il madhi sulasi mazid yang ditemukan dalam fa'ala, fa'ala, af'ala, tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'ala, istaf'ala, if'aw'ala, ifawwala, ifalla. Wazan yang keempat adalah wazan fi'il madhi ruba'i mazid yang ditemukan dalam data berikut. Tafa'lala, if'anlala, if'alla, if'alalla. Selanjutnya adalah tasrif fi'il madhi. Tasrif fi'il madhi terbagi menjadi 14 domir. Yang pertama adalah huwa, dia laki-laki, huma, keduanya laki-laki, hum, mereka laki-laki, hiya, dia perempuan, huma, keduanya perempuan, hunna, mereka perempuan, anta, kamu laki-laki, antuma, kalian laki-laki, antum, kalian laki-laki, anti, kamu perempuan, antuma, kalian perempuan, antunna, kalian perempuan, ana, saya, dan yang terakhir adalah nahnu, kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada contoh fi'il madhi. Next. Di bawah ini adalah contoh kata kerja yang termasuk fi'il madhi. Berikut 10 contoh fi'il madhi dan artinya. Yang pertama, nazala, artinya telah menurunkan. Yang kedua, kataba, artinya telah menulis. Yang ketiga, dakohla, artinya telah masuk. Yang keempat, kola, artinya telah berkata. Yang kelima, ro'a, artinya telah melihat. Yang keenam, nadoro, artinya telah memperhatikan. Yang ketujuh, jalasa, artinya telah duduk. Yang kedelapan, akoda, artinya telah mengambil. Yang kesembilan, akala, artinya telah makan. Yang ke-10, sami'a, artinya telah mendengar. Next. Yang contoh terakhir, Zaid menolong, bakar, bakar ditolong. Next. Contoh fi'il madhi dan domar. Dia laki-laki sudah menulis bentuk asli tanpa peralihan. Huma kataba, keduanya laki-laki sudah menulis. Alif pada huruf paling akhir. Huma katabu, mereka laki-laki sudah menulis. Terdapat huruf waw sukun pada huruf paling akhir. Yang ketiga, yang keempat maksudnya, dia katabatu, dia sudah menulis. Tasukun pada huruf paling akhir. Huma katabata, artinya keduanya. Perempuan sudah menulis, ditandai dengan huruf hijaiyata dan alif pada huruf paling akhir.
Selanjutnya ada guna kata guna kata bena, menunjukkan jamak. Mereka perempuan sudah menulis ditandai dengan huruf hijaiyah nun pada huruf paling akhir. Selanjutnya ada anta kata beta, yang artinya kamu laki-laki sudah menulis ditandai dengan huruf ta pada huruf paling akhir. Selanjutnya ada antuma kata betuma, menunjukkan arti kalian laki-laki sudah menulis ditandai dengan huruf tuma pada huruf paling akhir. Selanjutnya ada antum kata betum, kalian laki-laki sudah menulis ditandai dengan huruf tum dan diakhiri dengan mim sukun pada huruf paling akhir. Selanjutnya ada anti kata bekti, artinya kamu menunjukkan perempuan yang sudah menulis ditandai dengan huruf ba dan ta pada huruf paling akhir. Selanjutnya ada antuma kata betuma, artinya kalian menunjukkan perempuan sudah menulis ditandai dengan huruf tuma pada huruf paling akhir. Selanjutnya ada antuna kata betuna, menunjukkan kalian perempuan sudah menulis ditandai dengan huruf ba sukun dan ta serta nun pada huruf paling akhir. Selanjutnya ada ana kata betu, yang artinya saya sudah menulis ditandai dengan huruf ba sukun dan ta pada huruf paling akhir. Yang terakhir ada nahnu kata bena, yang artinya kami sudah menulis ditandai dengan huruf ba sukun dan na pada huruf paling akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yang baca ciri-ciri siapa? Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya adalah ciri-ciri fi'il mudhari. Yang pertama, menunjukkan kejadian yang terjadi pada waktu sekarang atau akan datang. Yang kedua, bisa dimasuki huruf hijaiyah sin dan syaufa yang bermakna akan. Yang ketiga, dapat dimasuki huruf lan, an, dan in. Dapat diawali dengan salah satu di antara 4 huruf mudhara'ah, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Dapat dimasuki huruf la, yang artinya tidak. Dan yang terakhir, dapat diakhiri fathah, domah, atau sukun dalam bentuk mati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih, Mbak Alvina. Selanjutnya adalah jenis-jenis fi'il mudhari. Next. Fi'il mudhari yang pertama adalah fi'il mudhari mabni. Ditinjau dari segi awalnya, maka fi'il mudhari harus diawali oleh salah satu huruf tambahan, yaitu alif, nun, ya, atau ta. 4 huruf ini terkumpul dalam lafaz anayata. Adapun ditinjau dari segi akhirnya, maka fi'il mudhari kebanyakan
adalah mu'rab yang terkadang pada beberapa keadaan adalah mabni. Dibagi lagi menjadi 3, yaitu mabni alal fati, mabni alal dami, dan mabni alal al-sukuni. Contohnya bisa dilihat di layar presentasi. Selanjutnya, yang kedua adalah fi'il mabni amr, mabni atas sukun. Contohnya, uktub dan uktubna. Mabni dengan membuang nun, contohnya uktub dengan ya, dan uktuba, dan uktub dengan wawu mati. Mabni dengan membuang huruf ilat, contohnya seperti ada di layar presentasi, dan mabni dengan fathah, yaitu saat bertemu dengan nun tauhid, baik khafifah maupun sakilah. Yang ketiga adalah fi'il mabni mudhari. Fi'il mudhari dihukumi mabni saat fi'il tersebut bertemu dengan nun tauhid atau nun niswah. Selanjutnya, adalah nun tauhid. Nun tauhid adalah nun yang berfungsi untuk menguatkan arti kalimat yang dimasukinya. Contoh nun tauhid sakilah adalah yaktubanna, cirinya nun bertasdid. Dan nun tauhid khafifah yaitu yaktuban dan nun mati, nun sukun di akhir kalimat. Artinya dia laki-laki sungguh benar-benar sedang akan menulis, bisa diartikan dengan sungguh-sungguh atau benar-benar. Selanjutnya adalah nun niswah. Nun niswah adalah nun yang menunjukkan makna perempuan banyak. Yaktubna, yang artinya mereka perempuan sedang akan menulis. Yaktubna artinya kalian perempuan sedang atau akan menulis. Jika fi'il mudhari bertemu dengan nun niswah, maka dia mabni ala sukun. Selanjutnya, fi'il mudhari mu'rab. Fi'il mudhari marfu dibaca rofa. Fi'il mudhari dalam keadaan mu'rab yang pertama bisa berhukum i'rab rofa. Untuk jika tidak ada amil nasab dan amil jazm yang masuk kepadanya. Jadi dibaca sesuai dengan apa yang ada di tabel tafsiran di atas. Yang B adalah fi'il mudhari nashab. Fi'il mudhari dibaca nashab jika bertemu dengan amil nasib. Amil nasib tersebut adalah yang ada pada layar presentasi. Contohnya ada di bawah. Selanjutnya, fi'il mudhari jazm. Fi'il mudhari dibaca jazm jika bertemu dengan amil jawazim seperti yang ada pada layar. Contohnya sebagai berikut. Lam yaktub. Tanda-tanda i'rab jazm jika kita bahas di pertemuan lain, insya Allah amil jazm sendiri nanti dibedakan menjadi 2, yaitu menjazmkan 1 fi'il mudhari dan menjazmkan 2 fi'il mudhari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya contoh fi'il mudhari. Contoh kalimat fi'il mudhari atau rofa. Ablugu amali bibutain, yang artinya aku akan mencapai harapan-harapanku secara perlahan. Yang kedua, sa'audu laki fi asro'i waqtin, yang artinya aku akan kembali untukmu secepatnya. Yang ketiga, zonan tuha tadhaku fa'idha hiya tabeki, yang artinya aku kira dia sedang tertawa, ternyata dia lagi menangis. Yang keempat, yuna kisu asa tidu, yang artinya para guru sedang berdiskusi. Yang kelima, alhasu dulai yasudu, yang artinya pendengki itu tidak akan menjadi mulia. Yang selanjutnya, contoh kalimat fi'il mudhari atau mashhub. Yang pertama, lan usod dikotka hatta lau aqsamta, yang artinya aku tidak akan mempercayaimu sekalipun kamu bersumpah. Yang kedua, lan astas lima madumtu ala qaidil
hayati, yang artinya aku tidak akan menyerah selama hayat di kandung badan. Yang ketiga, lan yahsaro man yuhsinu, yang artinya tidak akan rugi orang yang berbuat baik. Yang keempat, alaihim an ya'rifu hadihil ma'lumati, yang artinya mereka harus tahu informasi ini. Yang kelima, lan yastawiya ahlul khairi wa ahlus syarro, yang artinya tidak akan sama pelaku kebaikan dengan pelaku keburukan. Selanjutnya, contoh kalimat fi'il mudhari majzum. Yang pertama, la tadir ana lam a'udu soddiquka, yang artinya jangan beralasan aku tidak lagi mempercayaimu. Yang kedua, la tataka salu innal haya talam ta'udasah latang kama kanat, yang artinya kalian jangan bermalas-malasan, hidup tidak lagi mudah seperti dulu. Yang ketiga, lam nas'am min ta'u ilugotil arobiyati, yang artinya kami tidak bosan belajar bahasa Arab. Terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih teman-teman dari kelompok Hilmu Dori yang sudah menjelaskan prestasinya dengan baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian dari presentasi kami. Kami meminta maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata maupun ucapan. Semoga presentasi dari kami bisa memenuhi syarat untuk melakukan tugas UAS dan menambah wawasan. Terima kasih, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.